Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Pegadaian Lembaga Keuangan Non-Bank yang menawarkan pinjaman dengan sistem jaminan nasabah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nura Maktafiani dengan rekan-rekan saya, Ahmad Afriza Zahira, Alivia Nurajma, Anissa Amana, Inta Gustinia, Ray Rizky Mulyana. Saya akan menjelaskan pengertian pegadaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai berarti meminjam uang untuk jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Menurut OJK, pegadaian adalah badan usaha milik negara BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Menurut para ahli, Sigit Riandaru dan Totok 2006, Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Peraturan perundang-undangan di Pegadaian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pegadaian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK 010/2008 tentang penyelenggaraan usaha pegadaian. Berdasarkan aturan pasal 11 KUHP, benda yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai jual beli. Umumnya, barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang bergerak seperti perhiasan elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan diantaranya adalah barang milik pemerintah, hewan, serta barang-barang lain yang tidak tetap harganya. Sejarah perusahaan. Pada tahun 1746, sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leeuwen sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leeuwen. Masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901, didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan 1905. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah jawatan ke VN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 19 Tahun 1960. Jeo peraturan pemerintah PP Nomor 178 Tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari VN ke Perjan berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perpum berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah PP Nomor 103 Tahun 2000. Pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perpum ke Persero. Pada tanggal 1 April 2012, berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2011. Pada tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas. Pada tanggal 23 September 2021, berdasarkan Persatuan Pemerintah PP Nomor 73 Tahun 2021. Di sini saya juga menjelaskan contoh perusahaan yang menggunakan pegadaian. Contoh perusahaan tersebut adalah PT Mas Agung Sejahtera atau kita singkat dengan MAS. PT Mas Agung Sejahtera didirikan pada tahun 2014 yang dimana terdiri dari 105 kantor cabang terbesar di seluruh kepulauan Indonesia. PT ini menawarkan beragam solusi keuangan kepada masyarakat luas, mencakup pinjaman yang didukung oleh aset berharga seperti emas, kendaraan, dan barang elektronik. PT ini juga menawarkan layanan gadai konvensional maupun syariah dan beroperasi di bawah pengawasan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK untuk menjamin keamanan dan keandalan semua transaksi gadai. Studi kasus, analisis manajemen pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah. Studi kasus pada Pegadaian UPS Tuk Modal. Identifikasi masalah. Masalah yang diidentifikasi meliputi kekurangan dalam pengawasan dan pengelolaan data, serta keterlambatan dalam pengecekan masa berlaku barang jaminan. Solusi.
Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan aplikasi yang dapat menghasilkan output stiker barcode dengan printer label thermal, serta fitur notifikasi untuk barang-barang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya 5W1H meliputi siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama ada siapa. Karyawan Pegadaian UPS Tuk Modal yang terlibat dalam analisis manajemen pembiayaan gadai emas. Yang kedua ada apa. Pembiayaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian UPS Tuk Modal. Yang ketiga kapan. Pembiayaan gadai emas dilakukan secara terus-menerus, tetapi terdapat keterlambatan dalam pencairan masa berlaku barang jaminan. Yang keempat di mana. Pegadaian UPS Tuk Modal. Yang kelima bagaimana. Pembiayaan gadai emas dilakukan melalui proses pengajuan kredit, penyaluran kredit, dan pengawasan kredit. Lalu yang terakhir ada mengapa. Pembiayaan gadai emas dilakukan untuk membantu masyarakat menjamin kebutuhan mereka dengan menggunakan barang-barang sebagai jaminan. Lalu ada jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional menggunakan prinsip sewa modal yang dihitung dari uang pinjaman tiap 15 hari menggunakan akad gadai. Yang kedua ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah menggunakan prinsip biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan nilai taksir barang setiap 10 hari menggunakan akad rahan. Produk pegadaian terbagi menjadi dua, yaitu produk pegadaian konvensional dan syariah. Yang pertama, produk pegadaian konvensional. Contoh produk ini yaitu gadai non-emas. Layanan ini membantu nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan berharga selain emas, seperti kendaraan, barang elektronik, atau barang rumah tangga lainnya. Yang kedua, produk pegadaian syariah. Contohnya yaitu pembiayaan porsi haji dan umroh. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana guna membayar porsi haji dan umroh dengan jaminan emas. Di sini terdapat 9 fasilitas pegadaian. Yang pertama yaitu gadai konvensional. Gadai konvensional merupakan layanan gadai barang berharga seperti emas, perhiasan, dan elektronik sebagai jaminan untuk pinjaman dana. Yang kedua, gadai syariah. Gadai syariah merupakan layanan gadai berbasis prinsip syariah dengan akad ran yang dimana menghindari unsur riba. Yang ketiga, kreasi multiguna. Kreasi multiguna merupakan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor untuk keperluan konsumtif seperti pendidikan, renovasi rumah, atau keperluan lainnya. Yang keempat, arum haji. Arum haji merupakan layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan menggunakan jaminan emas atau BPKB. Yang kelima, ada tabungan emas. Tabungan emas merupakan layanan investasi emas dengan cara menabung, di mana nasabah dapat membeli emas dengan nominal kecil dan menyimpannya di pegadaian. Yang keenam, jasa taksiran. Jasa taksiran merupakan layanan penilaian atau taksiran harga barang berharga seperti emas dan perhiasan. Yang ketujuh, jasa titipan. Jasa titipan merupakan layanan penitipan barang berharga seperti emas dan surat berharga dengan jaminan keamanan. Yang kedelapan, pembayaran dan transfer uang. Jadi, di sini Pegadaian juga menyediakan layanan pembayaran tagihan dan transfer uang. Yang kesembilan, lelang. Lelang merupakan layanan yang dimana tidak ditebus oleh peminjam dalam jangka waktu yang ditentukan. Di sini terdapat flowchart mekanisme pendaftaran mandiri offline pada Pegadaian. Pertama-tama, pihak nasabah mengunjungi kantor Pegadaian untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran. Pihak nasabah juga menyiapkan barang yang ingin digadaikan. Selanjutnya, pihak Pegadaian melakukan penilaian barang. Apabila disetujui, maka pihak nasabah dapat menerima dana gadai, lalu pendaftaran pun selesai. Namun, apabila tidak disetujui, maka pihak nasabah harus menyiapkan barang yang ingin digadaikan kembali, dan pihak Pegadaian harus menilai barang kembali, serta melakukan persetujuan kembali dan selesai. Keuntungan bagi yang menggunakan LKBB tersebut ialah pertama, bisa digadaikan dan bisa menjadi barang jaminan. Yang kedua, ada keamanan terjamin. Yang ketiga itu ada proses pencairan cepat. Dan keempat, ada suku bunga yang kompetitif. Yang kelima, ada fleksibel dalam jangka waktu. Yang keenam, ada persyaratan yang relatif mudah. Kerugian bagi debitur yang telat membayar. Yang pertama, kehilangan barang jaminan.
Jika barang jaminan dilelang, nasabah akan kehilangan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua, kerugian finansial. Nasabah harus menanggung denda keterlambatan dan biaya lelang yang dapat membebani keuangan. Yang ketiga, kerusakan riwayat kredit. Dapat mempersulit nasabah untuk mendapatkan pinjaman, kartu kredit, dan sewa di masa depan. Yang keempat, reputasi tercoreng. Dapat berakibat negatif dalam kehidupan sosial dan profesionalnya. Sanksi pegadaian bagi debitur yang terlambat membayar. Yang pertama itu ada denda keterlambatan. Besaran denda dihitung berdasarkan persentase dari sisa pokok pinjaman dan lama keterlambatan. Yang kedua itu ada penukaran nilai jaminan. Membuat nasabah kehilangan sebagian nilai barang jaminannya jika tidak segera melunasi pinjaman. Yang ketiga itu ada pelangganan barang jaminan. Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pinjaman dan denda, dan sisanya akan dikendalikan pada nasabah. Yang ketiga, itu ada pencatatan di BI checking. Dapat berakibatkan negatif pada skor kredit nasabah. Skor kredit yang rendah dapat mempersulit nasabah untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Perbedaan individu dengan LKBB di dalam pegadaian. Perbedaan di dalam subjek pinjaman, nasabah individu adalah perorangan yang mengajukan pinjaman atas nama pribadi mereka sendiri, sedangkan nasabah LKBB adalah badan usaha yang mengajukan pinjaman atas nama perusahaan atau organisasinya. Perbedaan di dalam tujuan pinjaman. Pinjaman individu biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli rumah, kendaraan, mobil, atau biaya pendidikan. Sedangkan LKBB biasanya digunakan untuk modal usaha, pengembangan bisnis, atau investasi. Perbedaan di dalam persyaratan pinjaman. Persyaratan pinjaman individu umumnya lebih mudah dan sederhana dibandingkan LKBB. Biasanya hanya membutuhkan dokumen identitas diri, bukti penghasilan, dan jaminan barang berharga. Sedangkan persyaratan LKBB lebih kompleks dan ketat karena melibatkan badan usaha. Biasanya membutuhkan dokumen legalitas perusahaan, laporan keuangan, dan jaminan yang lebih besar. Perbedaan di dalam operasional. Suku bunga pinjaman individu umumnya lebih tinggi dibandingkan LKBB karena risiko kreditnya lebih tinggi. Sedangkan suku bunga LKBB lebih rendah dibandingkan individu karena perusahaan memiliki reputasi dan prospek bisnis yang lebih baik. Perbedaan di dalam plafon pinjaman. Plafon pinjaman individu umumnya lebih kecil dibandingkan LKBB, sesuai dengan kemampuan finansial individu. Sedangkan kelompok atau LKBB umumnya lebih besar karena melibatkan badan usaha dengan kebutuhan modal yang lebih tinggi. Perbedaan di dalam jaminan. Jaminan yang diterima untuk pinjaman individu biasanya berupa barang berharga seperti emas, kendaraan, atau properti. Sedangkan jaminan di dalam LKBB berupa barang berharga, aset perusahaan, atau bahkan surat berharga seperti obligasi. Perbedaan di dalam proses pengajuan pinjaman. Proses pengajuan pinjaman individu umumnya lebih cepat dan mudah dibandingkan LKBB. Sedangkan pengajuan LKBB lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan sertifikasi legalitas dan keuangan perusahaan. Perbedaan di dalam layanan pendukung. Pegadaian umumnya menyediakan layanan pendukung untuk individu seperti konsultasi keuangan dan edukasi tentang pengelolaan keuangan. Sedangkan LKBB, Pegadaian juga menyediakan layanan pendukung khusus untuk LKBB seperti pendampingan dalam pengembangan bisnis dan akses ke pasar modal. Berikut merupakan kesimpulan dari Pegadaian. Jadi, Pegadaian merupakan salah satu solusi keuangan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan cara menjaminkan barang berharga sebagai agunan. Melalui proses gadai ini, individu atau bisnis dapat memperoleh dana yang dibutuhkan tanpa harus menjual barang miliknya secara permanen. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan layanan Pegadaian juga memerlukan kewaspadaan terhadap risiko tertentu seperti tingginya bunga, atau kehilangan barang jaminan jika tidak mampu melunasi pinjaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.